Halo, kembali lagi bersama Rukodes, Ruang Coding dan Desain. Nah, di sini di video kali ini kita mau ngebahas yang namanya typography. Jadi kita nanti bakalan praktek dengan menggunakan Photoshop dan juga tools lainnya. Contohnya yang terbaru sekarang ini ada Canva ya. Gitu kan. Nah, tapi kita yang pertama kali nanti aku bikin dua video nanti. Kalau yang buat Canva ntar ada videonya lagi, bisa dicek gitu kan. Nah, yang di sini kita mau ngebahas itu yang namanya dengan Photoshop ya. Nah, typography itu sendiri adalah menggabungkan teks dengan seni. Nah, jadi kita mau ngebahas nih tentang typography nih, ya kan, mendesain typography agar mudah dibaca dan ada ketertarikan dalam desain tersebut. Oke. Nah, typography itu sendiri adalah seni dan teknik dengan penyusunan teks ya, agar dapat dibaca menarik secara visual dan juga efektif menyampaikan pesan. Nah, di typography itu ada aspek-aspek penting apa nih, ya kan? Nah, pertama itu bisa pemilihan font, gitu kan. Nah, terus juga ada type, kontras, dan keterbacaan hierarki gitu. Jadi kalau misalkan kita font itu yang sesuai dengan yang kita bagusnya dengan desainnya ya gitu kan. Jadi kalau apa namanya fontnya itu sesuai kan, jadi kita lebih pas gitu kan. Nah, mengepaskan atau mengkonsistenkan font itu sendiri. Terus juga ada kontras itu untuk mengatur warna atau cahaya biar lebih menarik di typografinya itu sendiri guys. Nah, terus juga ada keterbacaan nih. Biasa kan kalau kita tuh bikin font atau milih font gitu kan, atau milih suatu tulisan itu yang kayak nggak enak banget dibacanya gitu kan. Nah, itu juga penting dalam keterbacaan. Nah, terus juga ada hierarki. Hierarki itu sendiri sama, dia hampir sama kayak keterbacaan, cuman yang membedakannya ada konsistensi dari desain itu sendiri. Nah, terus kita mau langsung masuk aja ya, masuk ke dalam prakteknya. Oke. Oke, kita udah masuk nih ke dalam Photoshop ya. Jadi kita bisa pakai yang custom aja. Untuk panjangnya itu kita bisa atur 13 weight ini. Nah, terus untuk tinggi kita pakai 13 juga, dan sentimeter ya, jangan yang inci, sentimeter aja. Karena biar nggak pecah aja sih sebenarnya ya. Bebas sebenarnya kalau kalian mau pakai inci is oke, cuman jangan ngikutin ukuran yang ini gitu. Jadi bisa lebih dari ini. Mungkin kalau misalkan sentimeter 13 ya, kalau di inci bisa pakai 50 atau 100 inci gitu. Aku pakai 13 dan kali 13 nih untuk ukuran kanvasnya ya. Setelah itu RGB-nya kita pakai RGB color mode-nya ya. Resolusi 100, backgroundnya udah custom putih. Terus sudah, kita masuk, kita create. Setelah kita create, kanvasnya sudah jadi nih ya. Kalau sudah jadi begini, kita bisa mulai dengan membuat background layarnya dulu ya. Kita bisa klik dengan elemen fill atau adjustment layer ya. Nah, kita pakai solid color dulu buat biar nggak putih. Nah, coba kita pakai yang oranye dulu nih ya. Di sini kita kalau sudah klik yang oranye, kita tulis pakai huruf teks ya. Atau kalau kalian mau tombol cepetnya itu di keyboard, kalian tekan huruf T. Nah, kalau udah ada tampilan begini, bisa diklik sekali ya kan, muncul tuh. Kita bisa tulis typography. Tapi kalau untuk tulisannya bebas ya. Kalau misalkan kalian mau nama kalian itu is oke, nggak apa-apa. Nah, kalau di Photoshop, nah kita tarik. Kalau di Photoshop CC, kalau kalian pakai yang Photoshop CS gitu, kalian di sini bisa pencet shift untuk kerapihan konsistensinya gambarnya. Tapi kalau yang CC yang kayak aku pakai ini, itu nggak usah pencet shift, malah kebalikan dari CS gitu. Shift itu biasanya buat ngegepengin seperti ini. Contohnya kalau kita klik shift, dia bisa begini. Tapi kalau kita lepas shiftnya, kita bisa cuman buat member ini.
biar dikunci lah gitu kan notarnya. Aku ganti type fontsnya itu menggunakan ini dah ya, typography. Kalau enggak aku pakai yang Kickers yang lebih simple ya, biar kalian ada. Mana ya yang keren ya? Jangan yang sambung. Mungkin ini bagus. Nah, udah. Kalau udah, nah di sini nih kita mau bikin efek typography. Nah, pertama itu kan kita bisa klik Ctrl J atau bisa di copy ya, Ctrl J. Kita copy layer ini nih, typography ini pakai dengan Ctrl J ya. 1 2 3. Nah, 4. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, untuk dasarnya ini kita pakai yang putih kali ya. Nah, kalau untuk yang ini kita bisa timpa kita kasih oranye dulu aja nih. Kita samain warnanya dengan ini. Nah, terus di sini kita geser sedikit, guys. Ya. Terus abis itu yang ketiga nih, layer ketiga ini kita biar nggak, ini kan ada layer copy 3 2 ya. Berarti ini kan 1, ini dasar ya. Ini yang kedua, dan yang ini ke copy ketiga, yang ini keempat, ini kelima ya. Nah, kita nih yang tadi udah kita geser nih, ini pokoknya warna awal di atas nih, yang ini nih layer. Misalkan kita ganti aja deh, gampangnya warna atas, warna lapis 4 ya. Berarti 1 ya. Nah, terus warna lapis 2, warna lapis 3, warna dasar. Nah, udah nih, udah semua. Nah, kita tadi udah geser yang 1. Nah, ke yang kedua sekarang. Kita yang kedua itu pakai ini. Yang keempat itu kita bisa pakai ini. Nah, kalau kalian mau warna yang lapis satunya itu sama dengan ini, cuman kita turunin sedikit di sini ya. Nah, ada sedikit. Terus warna lapis 3-nya itu kita belum geser, kita kasih warna hitam atau enggak ya, biar keren. Nah, kita geser. Ininya nggak usah di ini, kita bisa pakai anak panah di keyboard kalian, nggak geser ke kanan. Jadi kalian nggak usah langsung tarik ini, soalnya kalau ditarik dia ntar jadi bingung gitu. Kita geser ke kanan sedikit. Nah, terus udah, warna yang ini kita kasih lagi. Ini di awal juga ya warnanya ya. Jangan putih deh. Kalau enggak, yang tadi kita abu ya, itu ya abu ya. Berarti kita kasih warnanya itu bebas sih guys, agak kehitaman juga oke, boleh. Nah, terus digeser lagi sampai dia nimbul nih buat bayangannya ke bawah. Ke bawahin ya. Kita mainnya di anak mouse aja, ingat. Di keyboard kita yang ada anak panah kita geser ke kanan, ke kiri, ke atas itu. Nah, di sini kita geser sedikit. Salah. Nah, di sini aja nih biar gampangnya kamu. Nah, kita geser lagi. Nah, biar dia ada bayangan 3 background. Kalau sudah, ini kan masih nyaru ya. Nah, gimana caranya gitu kan. Coba kita kasih stroke sedikit yang warna atasnya nih. Jangan pakai tekstur ya, salah aku. Kita pakai stroke aja, stroke putih, tapi kecilin banget biar di bawahnya kelihatan. Nah, kayak gitu. Terus kita lihat buat ke atasnya tuh seperti ini. Nah, kita bisa perbesar, kita masukin ke grup, terus kita jadiin grup dengan mengklik Ctrl G ya. Nih namanya typography.
fungsinya apa grup itu gitu kan. Grup itu kalau di dalam Photoshop itu biar kita tuh nggak pusing. Ini kan baru satu nih ya, jadi kita satukan, kita jadikan satu file gitu biar nanti kita nggak capek-capek nih. Kalau ini kan kita elemennya nih per layar ya, player namanya. Nah ini layar, kalau misalkan warna atas tadi, yang di atas tadi nih warna bawah lapisan tugas. Nah ini fungsinya layar gitu. Nah terus kalau kalian yang nggak tahu layar tuh aku jelasin sedikit ya gitu. Ini grup ini fungsinya untuk menjadikan satu file ini menjadi satu gitu. Jadi biar nggak pusing narik layar lagi. Ini baru satu baris doang. Kalau 5 atau 10 baris kan kalian pusing gitu kan. Makanya kita bikin grup dulu. Nah ini kita tinggal bisa tarik nih. Kalau itu kita udah tinggal bisa tarik semuanya karena udah di satu grupin, udah di satu rekap gitu kan ya. Terus kita bisa mau gedein lagi kembali ini. Contoh, gedein di sini. Kalau untuk yang belum tahu Photoshop ya, bagaimana sih kalau buat nampilkan memperbesar memperkecilnya kan. Kalau kita cuman segini doang nih, kita nggak nggak bisa memperbesar ya. Kalian kalau di keyboard itu bisa mengklik CTRL sama huruf T. Tapi kalau kalian mau fiturnya itu di sini, edit free transform, atau bisa ditulis dengan CTRL T ya. Nah dia udah nampil nih. Kita mau gedein, mau kecilin kayak gitu, mau dimiringin, mau nah kalau udah seperti ini, kita coba kasih gradasi warnanya ya. Gradasinya bebas. Nah gradasi itu, warna gradasi kalau kalian yang nggak tahu itu menggunakan 2 warna gitu. Jadi kalau misalkan tadi tuh warnanya apa ya, pertama ini, nah terus kita campurkan menjadi putih. Agak dimudahkan kali ya ini, tapi agak dimudahkan sedikit biar ada perpaduan warnanya. Nah kita ganti dengan terserah. Kalau ini stylenya ini kalian mau linear. Kalau linear tuh ada garis begini, kalau radial itu di tengah gitu kan. Atau diamond, sorry salah, diamond itu di tengah itu. Aku pakai diamond sih. Nah kita lihat lagi sini kan, nah dia ada di tengah putih di sini kayak gitu. Kita bisa tambahkan shadow sedikit, udah ada shadow ya di sini ya, typography ya. Lah itu. Nah jadi ini kalau misalkan kita mau mau membuat shadow, bisa kita tambahkan di sini. Nah biar lebih ada bayangannya guys itu. Kita tambahkan shadow sedikit biar lebih enak aja ya. Nah sini ada tipenya sedikit. Nah udah. Nah itu aja untuk pertemuan di typography kali ini. Kalau masalah nanti ada request atau apa, kalian bisa di kolom komentar atau mau bikin tutorial apa kayak gitu. Terus kalau untuk font nanti kita bahas di video selanjutnya kali ya. Terus saran aku, kalau jika kalian mau pengen menjadi desainer yang lebih oke atau lebih ini, karena semua itu perlu latihan. Jadi kalau kita merasa insecure sama orang atau melihat desain orang lebih bagus kayak gitu, itu sebenarnya sama aja guys itu kan. Jadi nggak ada yang namanya insecurean, semua orang dari awal gitu kok gitu. Jadi tinggal kitanya aja yang mau konsisten belajar lagi. Udah itu aja buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam coding dan desain. Jadi kita nggak cuman desain aja ya, itu tentang informatika. Nanti kita ada pembahasannya juga, videonya juga ada. Kalau kalian yang membutuhkan misalkan tutorial atau apapun, kalian bisa request, ntar bisa kita buatkan gitu. Oke, salam.